Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wawodei Nuraza Yasir dengan NIM 20376 GSD 0249. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 7 kelas A program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kampus Tikip, Pelita Nusantara, Buton. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Jufrin Alim SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sesuai dengan mata kuliah model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, saya akan menjelaskan 4 model pembelajaran yang biasa digunakan pada pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan 4 model yang akan saya bahas di sini yaitu 1. Model pembelajaran Discovery Learning atau DL. 2. Model Inquiry Based Learning atau IBL. 3. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 4. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Ingat teman-teman yang perlu kita ketahui dan pahami bersama. Di sini bahwasanya tidak semua model pembelajaran itu tepat untuk digunakan pada materi pelajaran dan setiap model pembelajaran itu memiliki perbedaan yang terdapat pada bagian sintaksnya atau langkah-langkahnya dari masing-masing model. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini dengan baik. Pertama, discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki dan menyiapkan hasil temuannya sebagai model untuk menjawab pertanyaan dari guru. Dalam pembelajaran discovery learning, guru berperan penting sebagai pembimbing untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, model pembelajaran Inquiry Based Learning atau biasa disebut dengan IBL. Model pembelajaran Inquiry Based Learning merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akar yang dapat dijadikan penambahan wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Yang ketiga, pengertian model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disebut dengan PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dan berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu proses. Yang keempat, pengertian model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Kita masuk di 4 langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama, discovery learning. Di situ ada stimulation atau pemberian rangsangan. Tahap stimulation ini artinya tahap memberi rangsangan. Guru akan memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya kepada para peserta didik. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Dalam tahap berikut ini, guru akan memberi peserta didik pernyataan atau identifikasi masalah.
guru akan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajar. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Selanjutnya adalah tahap data collection atau pengumpulan data. Saat eksplorasi peserta didik berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Setelah itu, peserta didik harus membuktikan apakah benar atau tidaknya hipotesis. Nah, fungsi utama dari tahapan ini adalah untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dari tahapan sebelumnya. Mereka akan mengumpulkan berbagai informasi, membaca literatur, mengamati objek, melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba, dan hal lainnya untuk membuktikan hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Tahap data processing atau pengolahan data merupakan tahap di mana guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh di tahap sebelumnya. Data dan informasi yang sudah dikumpulkan baik lewat wawancara, observasi, dan sebagainya, berbagai data tersebut akan dikumpulkan lalu ditafsirkan. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, guru akan memberi peserta didik kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan apakah benar atau tidaknya hipotesis yang telah mereka tetapkan tadi dengan temuan alternatif. Setelah itu dihubungkan dengan hasil dari data processing. Proses belajar akan berjalan dengan baik saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan teori atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mudah dijumpai dalam kehidupan. 6. Generalization atau menarik kesimpulan. Ini merupakan tahap terakhir dalam discovery learning. Pada tahap ini, guru akan meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum. Kesimpulan juga berlaku untuk semua yang sama dan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, di sini kita masuk di langkah kedua. Model pembelajaran inquiry basic learning ialah sebagai berikut. Di situ ada orientasi masalah. Orientasi masalah adalah tahap dalam mencari topik masalah yang nantinya akan diteliti. Dapat melewati artikel berita, melewati gambar, tayangan video ataupun materi yang telah disediakan. Misalnya mengenai masalah sosial, masalah lingkungan alam, dan juga masalah ekonomi. Merumuskan masalah, siswa diajak untuk dapat memformulasikan pertanyaan dari penelitian mereka yang berkaitan langsung dengan topik ataupun masalah yang dipilih. Yang kedua, menyusun hipotesis. Siswa diminta untuk dapat membuat dugaan dari jawaban sementara atas sebuah masalah yang sedang dibahas. Tujuan dari hipotesis yakni untuk mendorong siswa dalam meneliti mengenai kebenaran atas jawaban-jawaban tersebut. Ketiga, eksplorasi. Siswa akan melakukan pencarian sebuah informasi melewati berbagai sumber, semacam buku, jurnal, internet, dan yang lain-lain, demi mendapatkan informasi yang relevan dengan topik ataupun masalah yang sedang diteliti. Siswa akan melakukan analisis serta sintesis informasi yang ditemukan untuk dapat menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan pertanyaan dari penelitian dan juga memperkuat dari hipotesis mereka. Nah, keempat, menguji hipotesis. Siswa akan melakukan validasi hipotesis mereka dengan cara membandingkan informasi serta hasil penelitian dengan sumber lainnya demi memverifikasi valid ataupun tidak informasi dan juga hipotesis mereka. Nah, kelima, membuat kesimpulan. Terakhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil penemuan mereka terkait dengan masalah yang diteliti. Mereka akan membuat hasil penelitian serta pengamatan, pengumpulan data, dan juga pengajuan hipotesis. Kita masuk di langkah model pembelajaran ketiga, yaitu problem basic learning. Sebagai berikut, 1. Di situ ada orientasi masalah. Dalam tahap ini, guru terlebih dahulu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan motivasi belajar dari para peserta didik, khususnya pada proses pembelajaran RPP problem basic learning. Yang kedua, mengorganisasi. Peserta didik tahap ini, guru akan mengorganisasi peserta didik ke dalam sistem belajar dengan memberi tugas setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses mengerjakan dan lainnya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memberi bimbingan. Dalam tahap ini, guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu maupun kelompok. Tujuannya agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai, tentunya
sumber yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Keempat, mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan bantuan dari guru, khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi. Dalam model problem based learning, guru kemudian meminta para siswa agar merefleksikan serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Hal ini dilakukan dari sisi proses metode karena itu harus dilakukan dengan sistematis. Nah, yang keempat, langkah-langkah model pembelajaran project based learning adalah sebagai berikut. 1. Menentukan pertanyaan mendasar sebelum masuk ke materi. Guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Kedua, penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif. Artinya, kerjasama antara guru dan peserta didik pada desain ini memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Nah, setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek yang dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitasnya adalah sebagai berikut. Menentukan tim lain pengerjaan, menentukan deadline pengerjaan, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor bisa dilakukan menggunakan alat perekam atau rubrik. Nah, kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugasnya akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, keenam, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman di sini berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama pengerjaan proyek. Terima kasih, mungkin hanya itu paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.